Aristoteles pernah bilang emas adalah air yang dipadatkan di dalam tanah dan bercampur dengan sinar matahari. Sementara yang lain yakin emas dibuat dengan bantuan batu bertuah. Ketika suku Inka kuno pertama kali melihat emas, mereka memutuskan logam yang jatuh dari langit ini adalah air mata dari makhluk mitos. Namun asal-usul aslinya tampaknya jauh lebih epik. Yuk kita pergi ke masa lalu yang sangat jauh, ke masa ketika nggak ada manusia atau hewan, ke masa ketika dinosaurus belum ada, ke era ketika bentuk-bentuk kehidupan yang paling sederhana baru saja terbentuk. Planet kita menyerupai kuali besar berisi unsur-unsur kimia, ada gunung berapi yang meletus, gempa bumi, dan kilatan petir setiap saat. Itu terjadi sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Selama periode ini, asteroid-asteroid besar melintasi tata surya. Asteroid-asteroid tersebut jatuh di Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada kemungkinan asteroid juga jatuh di bulan dan meninggalkan kawah-kawah besar di sana. Benar-benar terjadi kiamat di planet kita. Tapi untungnya nggak ada yang merasakannya karena belum ada kehidupan. Bersamaan dengan kehancuran itu, asteroid-asteroid tersebut membawa logam. Tapi apakah sebelumnya di bumi ada logam? Tentu saja, inti planet kita sebagian besar terdiri dari logam seperti besi. Dari sana, logam-logam ini menyebar ke kerak bumi, bercampur dengan magma, bersentuhan dengan oksigen, dan bergabung dengan elemen-elemen lainnya. Tapi bagaimana logam-logam bisa masuk ke dalam inti? Atom hidrogen dan helium yang sederhana bergabung dan membentuk elemen-elemen yang lebih berat di dalam bintang-bintang raksasa. Kemudian supernova meledak dan membentuk awan debu dan gas yang besar. Awan ini mencapai galaksi kita dan mulai berputar mengelilingi matahari. Seiring waktu, debu dan sisa-sisa bintang membentuk planet, salah satunya adalah bumi kita. Logam yang berada di perut planet kita sulit untuk didapatkan dan kita nggak akan punya teknologi yang kita miliki sekarang kalau bukan karena hujan meteor yang meninggalkan logam di permukaan bumi. Ada dua teori. Teori pertama menyatakan ledakan supernova yang dahsyat di tempat yang jauh dari alam semesta kita telah membentuk banyak sekali logam dalam tabel periodik. Selama ledakan, fusi nuklir terjadi dan menciptakan atom-atom emas. Kemudian gelombang ledakan melontarkan potongan-potongan panas itu ke berbagai arah. Potongan-potongan itu terbang dalam waktu yang lama, mendingin di ruang angkasa yang dingin, dan sampai di tata surya. Teori lain bilang emas dan logam-logam lainnya muncul karena penggabungan dua bintang neutron. Bintang neutron merupakan bintang raksasa yang sangat kuat dan ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari matahari, tapi beberapa kali lipat lebih berat dari matahari. Bintang-bintang ini merupakan objek dengan gaya gravitasi dan kerapatan yang luar biasa. Tabrakan keduanya membentuk semburan radiasi sinar gamma yang sangat kuat yang bisa mensintesis emas. Pada 2017, para astrofisikawan mengamati tabrakan dua bintang neutron untuk pertama kalinya. Mereka menemukan jejak logam berat termasuk emas dengan menggunakan detektor gelombang gravitasi. Jadi teori ini tampaknya lebih mungkin. Bagaimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Dari manakah bintang-bintang berasal? Awan debu dan gas tersebar di seluruh alam semesta. Awan-awan itu bercampur, bergabung menjadi satu massa, dan bertumbuh seperti bola salju. Mereka saling meremas dan membentuk gaya gravitasi. Ketika semua materi runtuh, dia mulai memanas dan kemudian gelombang energi ini menciptakan bintang. Beberapa fisikawan beranggapan bintang selama masa hidupnya dapat menghasilkan sebagian besar elemen tabel periodik. Jika teori ini benar, maka tubuh kita juga terdiri dari bintang. Kita mungkin merupakan bagian dari supernova raksasa yang meledak miliaran tahun lalu di ujung alam semesta. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak kemunculan teori ini, tapi belum ada yang membuktikan atau menyangkalnya. Mari kembali ke emas. Salah satu deposit emas terbesar di dunia ada di Afrika bagian selatan. Ilmuwan percaya logam mulia ini muncul di sana lebih dari 2 miliar tahun yang lalu setelah jatuhnya meteorit raksasa. Orang-orang yakin emas tersembunyi di lautan dunia. Antara 10 hingga 20 juta ton logam mulia ini bisa berada di bawah air. Tapi ini bukan batu-batu besar, melainkan partikel-partikel kecil yang terlarut dalam cairan. Ekstraksi emas semacam itu terlalu mahal.
Sekarang mari kita cari tahu bagaimana orang menambang emas dan mengubahnya menjadi perhiasan. Pada awalnya orang menemukan deposit emas, sebidang tanah atau batu yang luas yang di dalamnya terdapat emas. Para pekerja mulai menggunakan cangkul, sekop, dan mesin untuk mengekstrak potongan-potongan berkilau dari batu. Kemudian potongan-potongan ini dilarutkan dalam asam khusus yang memisahkan emas dari padatan. Setelah itu, zat-zat lain dikeluarkan dari logam mulia dengan cara melelehkan atau menggunakan gas. Setelah emas dimurnikan, emas diperiksa kemurniannya. 99,9% adalah patokannya. Selesai, emas siap digunakan dan kamu bisa mengubahnya menjadi perhiasan atau bagian dari perangkat elektronik. Logam-logam paling langka di bumi juga berasal dari bintang, maksudku rhodium dan iridium. Harganya beberapa kali lipat lebih mahal daripada emas, bukan karena keindahannya, tapi karena nilai praktisnya. Sebagai contoh, rhodium dan iridium bisa mengubah gas berbahaya menjadi nggak berbahaya. Dan 90% dari permintaan untuk logam ini jatuh pada pasar produsen mobil. Orang-orang menggunakan logam ini dalam pembuatan auto katalis. Logam ini dibutuhkan untuk membersihkan knalpot yang berbahaya. Ketika zat beracun yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar bersentuhan dengan logam mulia ini, zat itu menjadi lebih aman. Lapisan mikrorhodium dan iridium diaplikasikan pada dinding silinder katalis. Emas, platina, rhodium, dan iridium adalah logam yang paling mahal. Tapi bagaimana dengan yang paling tahan lama? Agak rumit untuk menentukan satu pemenang karena kekuatan logam bergantung pada 4 kriteria. Pertama, kekuatan tarik. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan sobekan. Sebagai contoh, tanah liat pemodelan punya kekuatan tarik yang rendah karena bisa dengan mudah diregangkan ke arah yang berbeda. Di antara logam, tungsten mungkin yang paling sulit diregangkan. Kriteria lainnya adalah kekuatan tekan. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan kompresi. Dan di sini, krom adalah salah satu yang terkuat. Kriteria ketiga untuk kekuatan logam adalah kekuatan luluh. Untuk mengujinya, kamu perlu membuat batang atau balok dari logam apapun, lalu mencoba memengkokkannya dan mematahkannya. Logam yang menunjukkan resistensi terbesar punya tingkat kekuatan luluh yang tinggi. Dan titanium juga bagus untuk itu. Kriteria keempat adalah kekuatan benturan. Ini menunjukkan seberapa kuat logam tersebut apabila dijatuhkan atau dipukul. Dalam hal ini besi menunjukkan hasil yang baik. Setiap logam punya sisi kuat dan lemahnya masing-masing. Krom misalnya punya daya tahan yang tinggi terhadap kompresi, tapi lemah kalau diregangkan. Oleh karena itu, orang membuat paduan logam untuk memadukan kekuatannya. Oke, kita sudah belajar tentang logam yang paling langka dan paling mahal, dan bagaimana dengan elemen lainnya? Apa unsur yang paling langka di dunia? Perkenalkan, astatin, elemen paling langka di planet ini. Hanya ada sekitar 25 gram zat ini yang ditemukan di seluruh dunia. Laju peluru hanya sama dengan kecepatan pembentukannya, oleh karena itu, jumlah zat ini di alam nggak berubah. Orang-orang mendiskusikannya pada tahun 1800-an dan menemukannya pada akhir abad ke-19. Tapi bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, kita hanya tahu sedikit tentang elemen ini. Pada 1869, pencipta tabel periodik Dmitri Mendeleev mengetahui ada zat tertentu yang bernomor 85 dalam kelompok unsur halogen. Kelompok non-logam ini mencakup zat-zat seperti fluorin, klorin, bromin, dan yodium. Jadi astatin dianggap sebagai yang terberat dari semua halogen yang diketahui dan paling mirip dengan logam. Astatin memiliki titik leleh yang rendah dan menghantarkan panas serta listrik dengan buruk. Dia rapuh dalam bentuk padat dan berwarna gelap. Bahkan saat ini, para ilmuwan nggak mengetahui semua sifat-sifatnya. Hampir nggak mungkin menemukannya di alam, tapi ahli kimia telah belajar mensintesisnya secara artifisial. Orang nggak tahu bagaimana menggunakan elemen ini karena terlalu radioaktif. Namun di beberapa laboratorium, para ilmuwan hujan nggak selalu berupa tetesan air. Kadang ada juga objek lain yang turun dari langit. Ini dia beberapa contohnya. Penduduk Texarkana, Texas, Amerika Serikat pernah dikejutkan oleh hujan petir disertai ikan. Mereka nggak perlu jauh-jauh pergi ke laut untuk mancing karena ikannya udah jatuh langsung dari langit. Hujan hewan kayak gini ternyata bukan fenomena yang langka. Sengkaian atau aliran udara vertikal yang terjadi di banyak tempat juga bisa menerbangkan hewan kecil, misalnya kepiting, katak, atau ikan.
Pusaran angin ini bisa mengangkat air dan terus membesar, lalu menghubungkan permukaan air dengan awan. Hewan kecil yang hidup di dekat permukaan air sering terjebak di dalam pusaran sampai terbawa angin. Sengkayaan biasanya juga disertai dengan awan badai. Setelah sampai di darat, badai mulai melambat dan kehilangan sumber energi. Tiupannya perlahan akan reda, tekanan atmosfer mulai turun, dan awan petir ngeluarin air bersama hewan kecil yang terjebak di dalam badai. Hujan ini kadang cuma menjatuhkan beberapa katak beku karena kedinginan di angkasa, tapi bisa juga ada ratusan sampai ribuan hewan kecil yang berjatuhan selama hujan. Hujan yang jauh lebih unik pernah terjadi di Oakville, Washington, Amerika Serikat. Tapi penyebabnya belum diketahui secara pasti. Awan hujannya memang kelihatan normal, tapi tetesan airnya nggak seperti biasanya. Gumpalan mirip jeli bening berjatuhan di kota Oakville hingga seluas 52 km persegi, ukurannya cuma sebesar butiran beras. Tim saintis yang meneliti fenomena ini mengatakan gumpalan lengket tersebut mengandung sel darah putih manusia. Ada juga yang meyakininya sebagai uap ubur-ubur yang menghasilkan hujan atau sampah dari pesawat komersial. Nah, kalau hujan yang satu ini sih aku pengen ngerasain langsung. Apalagi kalau bukan hujan duit. Peristiwa ini pernah terjadi di kota kecil di Jerman. Menurut cerita, ada cewek yang tiba-tiba ngelihat hujan duit saat dia lagi nyetir. Dia langsung berhenti, keluar dari mobil dan ngumpulin sejumlah uang. Tapi sebagai warga yang bertanggung jawab, dia harus nyerahin uang itu ke polisi. Anehnya saat polisi datang ke TKP dengan si cewek, uang itu udah nggak ada. Padahal menurut keterangannya, dia belum ngumpulin semua uangnya. Belum ada yang bisa ngejelasin soal fenomena ini, tapi yang jelas penyebabnya bukan sengkayan. Jenis hujan lokal yang kurang estetik pernah melanda Olympia Springs, Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1876. Saat itu Bu Crouch lagi bikin sabun di luar rumah, tapi tiba-tiba potongan daging mentah berjatuhan dari langit. Ukurannya lumayan besar, bahkan diameternya mencapai 7,5 cm. Koran lokal melaporkan ada 2 orang yang sempat nyicipin daging ini dan mereka segera tahu kalau itu daging domba atau rusa. Beberapa bulan kemudian, para saintis mulai nyari tahu penyebab peristiwa aneh ini dan mereka berdebat cukup sengit sampai salah seorang peneliti memiliki kesimpulan yang paling masuk akal. Hujan daging ini pasti disebabkan oleh burung bangkai yang saat itu terbang di Olympia Springs. Kawanan burung ini kadang muntahin makanannya saat terbang sebagai mekanisme pertahanan atau bikin tubuhnya lebih ringan. Pasti itulah yang terjadi di atas rumah Bu Crouch. Hujan aneh telah mengguyur sejumlah desa di India pada pertengahan Mei 2022. Bola logam besar berwarna hitam dan perak berjatuhan dari langit, beratnya hampir mencapai 7 kg. Warga setempat kaget saat melihat bola jatuh ke jalanan, pecahannya tersebar ke seluruh ladang di dekatnya. Bola serupa juga jatuh di 2 desa tetangga. Untungnya nggak ada yang terluka selama hujan ini, tapi masalah ini belum terpecahkan. Kita hidup di bumi dan biasanya cuma ada hujan air. Pemerintah setempat nggak yakin dengan penyebab pastinya, tapi para astronom berteori kalau bola itu mungkin puing dari roket antariksa. Roket yang sesuai dengan penjelasan ini diluncurkan pada September 2021 untuk meluncurkan satelit komunikasi ke orbit. Saat memasuki atmosfer lagi, roket ini mungkin rusak, pecahannya terlepas, kemudian jatuh ke jalanan di India. Kadang ada juga hujan burung. Hujan burung pernah terjadi di Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 2010. Kondisi cuaca mungkin telah menyebabkan hujan ini, tapi ada juga alasan yang lebih simpel, suara nyaring dan kebingungan, atau mungkin tabrakan dengan pesawat. Kalau di Arkansas, penyebabnya adalah suara dan cahaya dari kembang api malam tahun baru. Perayaan ini bikin ribuan burung kaget dan berterbangan karena panik dan kebingungan, mereka nabrak bangunan, mobil, dan pepohonan. Banyak burung akhirnya jatuh dan bikin sejumlah orang percaya kalau hujan burung memang ada. Fenomena yang bikin aku kaget banget adalah hujan laba-laba dari langit. Hujan ini emang beneran ada loh. Di Australia, hujan laba-laba cukup sering terjadi. Bahkan ada nama khususnya, yaitu ballooning.
Jadi begini prosesnya, laba-laba yang bisa melakukan ballooning mulai manjat pohon dan semak tinggi untuk sampai di puncak. Setelah mencapai puncak, mereka membuat jaring agar tubuhnya terbawa angin. Dengan mencengkramkan kaki kecilnya ke untayan jaring, laba-laba ini akan terangkat ke angkasa dan akhirnya hinggap di berbagai tempat. Ballooning biasanya nggak begitu diperhatiin oleh manusia karena laba-laba nggak bermigrasi dalam kelompok besar. Kamu mungkin bakal kaget saat ada laba-laba yang tiba-tiba hinggap di wajahmu, tapi kita jarang ngeliat lebih dari 2 laba-laba melakukan ballooning sekaligus. Saat cuaca buruk disertai hujan deras atau angin, ribuan sampai jutaan laba-laba bisa pindah ke tempat yang lebih nyaman secara bersamaan. Saat itulah hujan laba-laba akan terjadi. Orang-orang yang ngelihat hujan ini pada tahun 2012 dan 2015 bilang bentuknya mirip salju. Laba-laba perlahan akan turun dengan parasut jaringnya, lalu hinggap di jalanan sampai warnanya berubah menjadi putih. Kamu masih ingat sengkayan tadi kan? Selain bisa menerbangkan katak dan ikan ke angkasa, sengkayan akan terlihat memukau saat jatuh ke darat. Kadang bola golf juga bisa diterbangkan oleh sengkayan loh. Ini bukan hujan es ukuran bola golf, tapi bola golf beneran. Kota Punta Gorda di Florida, Amerika Serikat pernah mengalami hujan bola golf pada tahun 1969. Surat kabar di sana melaporkan belasan bola golf jatuh ke gedung dan jalanan selama beberapa waktu. Karena Punta Gorda merupakan kota pesisir dengan banyak lapangan golf, peristiwa ini bisa dijelasin secara logis. Sengkayan pasti terbentuk di dekat tepi laut, lalu sampai di lapangan golf, menerbangkan belasan bola golf, dan akhirnya mendaratkan bola itu di kota Punta Gorda. Air hujan bisa sangat menyegarkan asalkan bukan hujan lumpur ya. Pada 12 April 1902, kota Eastern Philadelphia di Amerika Serikat mengalami hujan unik. Orang-orang yang ada di luar ruangan sampai harus mandi dan nyuci pakaian mereka. Hujan ini kelihatan kotor, semua penduduk, bangunan, dan jalanan dipenuhi tanah kotor setelah hujannya berhenti. Para saksi melaporkan debu di udara cukup tebal sebelum terjadi hujan. Mungkin inilah yang jadi penyebabnya. Pada tahun 2011, ada hujan unik yang terjadi di sebuah kota di Skotlandia. Kota ini mengalami hujan cacing, tapi cakupan areanya nggak terlalu luas sih. Mungkin cuma beberapa pelajar di kota itu aja yang kejatuhan cacing saat mereka main bola. Cuaca saat itu berubah cukup drastis, jadi para saintis memperkirakan hujan ini disebabkan oleh anomali meteorologi. Kabarnya tempat ini penuh dengan uang yang sudah tersimpan di sana selama berabad-abad, tapi belum ada yang berhasil mengambilnya dari pulau ini. Para pemburu harta karun sudah terpikat dengan tempat ini sejak tahun 1795. Banyak yang pernah mencoba peruntungannya mencari harta karun yang mungkin disembunyikan di sana oleh perompak Spanyol atau bahkan oleh kesatria Templar. Tapi kini sudah tidak mungkin untuk pergi ke sana karena sudah menjadi pulau pribadi. Jadi kamu hanya bisa mengikuti tur bahari mengelilingi pulau ini. Kalau tidak, kamu bisa melihatnya di acara realitas TV yang dibintangi Lagina bersaudara, Rick dan Marty, yang merupakan tim penggiat yang mencari harta karun Pulau Oak di Nova Scotia, Kanada. Ya, sepertinya tidak ada tempat yang tidak bisa didatangi oleh para produser TV. Salah satu penemuan yang paling terkenal di sana adalah apa yang disebut money pit. Meskipun namanya menjanjikan, lubang itu tidak penuh dengan uang. Sekarang kita harus mundur ke 200 tahun silam. Money pit pertama kali ditemukan oleh remaja berusia 16 tahun pada tahun 1795. Suatu hari Daniel McGinnis pergi memancing di Pulau Oak. Dia melihat sebatang pohon di sana yang merupakan pohon ek dan ada goresan-goresan aneh. Bentuknya tidak tampak alami, jadi Daniel memutuskan untuk memeriksa area tersebut. Dia kemudian melihat bagian tanah yang cekung dan mulai menggali. Dia dibantu 2 orang temannya, tapi alih-alih harta karun, mereka hanya menemukan batang-batang kayu yang diletakkan secara teratur di bawah tanah. Itu tampak seperti tempat di mana seseorang bisa menyembunyikan uang atau perhiasan, tapi tidak ada barang berharga yang ditemukan. Meski begitu, ada yang menarik di dalam lubang itu. Seseorang menemukan sebuah batu granit di sana dengan ukiran di permukaannya. Sudah banyak yang mencoba memecahkannya, tapi kebanyakan berakhir gagal.
Tapi ada satu yang berhasil diterjemahkan, yang berbunyi 40 meter di bawah, 2 juta pound terkubur. Ya seharusnya McGinnis dan teman-temannya menggali lebih dalam. Hal menarik berikutnya dari Money Pit adalah sabut kelapa yang ditemukan di sana. Kabarnya, sejumlah besar sabut ini ditemukan di kedalaman 18,3 meter. Ini mungkin tidak mengejutkan bagimu, tapi ada satu hal yang harus kuingatkan. Pulau Oak berada di Nova Scotia, Kanada. Pohon kelapa tidak tumbuh di sana. Yang terdekat berjarak sekitar 2.400 km dari Nova Scotia, yang memperjelas bahwa seseorang membawa sabut kelapa ini dengan sengaja. Para peneliti mengemukakan sebuah gagasan bahwa sabut kelapa mungkin saja digunakan untuk membuat tali yang digunakan untuk menurunkan semua harta karun ke dalam lubang. Selanjutnya tidak hanya ada satu, tapi dua misteri. Pada akhir tahun 1800-an, Oak Island Treasure Company memeriksa dan menggali pulau ini secara menyeluruh. Semua orang percaya ada benda sangat besar disembunyikan di sana. Mereka berhasil mengebor 46,6 meter ke bawah tanah, kira-kira setara 15 rambu lalu lintas yang saling ditumpuk. Kamu mungkin sudah bisa menebak mereka tidak menemukan emas dan berlian dalam jumlah besar. Tapi mereka menemukan sebuah manuskrip. Ada teori yang bilang itu adalah salah satu naskah Shakespeare yang hilang. Beberapa ilmuwan percaya manuskrip tersebut disembunyikan di sana oleh penulis sekaligus ilmuwan Francis Bacon, penulis asli karya-karya Shakespeare. Ya, kabarnya memang bukan William, melainkan Francis yang menulis semua drama dan soneta tersebut, tapi tidak ada bukti yang membenarkannya. Money Pit mungkin menjadi lubang paling populer di Pulau Oak, tapi ini bukan satu-satunya dan bukan yang pertama. Sebelum penemuan Money Pit, para pemburu harta karun melakukan pengeboran di Smith's Cove. Saat membendung di sana, mereka menemukan sebuah potongan kayu. Bentuknya seperti huruf U dengan angka Romawi. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, para ahli menyadari benda itu diduga berasal dari tahun 1769. Money Pit ditemukan 26 tahun kemudian. Fakta ini menimbulkan banyak spekulasi bahwa struktur ini mungkin saja bagian dari terowongan asli berisi harta karun yang dicari semua orang. Sekarang lihatlah koin Templar ini. Ini bukan penemuan pertama di pulau ini, tapi bisa dikatakan penting. Meskipun mungkin tidak berharga saat ini, pada abad pertengahan koin-koin itu bernilai sangat besar. Biasanya koin-koin itu disimpan di benteng-benteng Eropa. Bagi para pemburu harta karun, koin ini merupakan pertanda pasti bahwa masih banyak lagi yang bisa ditemukan di pulau ini. Logikanya sederhana, jika ada satu koin semacam itu, pasti ada yang lain. Dan mereka benar, itu bukan satu-satunya penemuan Templar. Di pantai sebelah barat daya pulau itu ditemukan sebuah anak panah. Para ahli mengatakan itu berasal dari abad ke-13. Tapi sekali lagi, itu bukanlah yang dicari para pemburu harta karun. Beberapa koin lainnya ditemukan di pulau itu. Rick dan Marty Lagina mengambil benda berharga ini dari sebuah rawa. Koin ini terbuat dari tembaga dan kali ini berasal dari Spanyol. Saat ditemukan, Lagina bersaudara hanya dapat melihat angka 8 yang terukir di koin tersebut. Tapi kemudian beberapa ahli mempelajari koin ini dan menyatakan koin ini dibuat sekitar abad ke-17. Mereka berhasil membersihkannya dengan baik dan melihat tanggal 1652 terukir di bagian belakang koin ini. Ada teori yang menyatakan penjelajah Spanyol menemukan harta karun tapi menyembunyikannya dan tidak membawanya ke raja. Sehingga bisa jadi koin ini terjatuh begitu saja dari peti yang penuh koin dan permata dan merupakan bagian dari harta karun yang diincar semua orang. Atau bisa saja seseorang tidak sengaja menjatuhkannya saat mencari harta karun tersebut. Tidak ada yang tahu. Satu lagi pemburu harta karun yang terkenal adalah Gary Drayton. Gary dan timnya bersama Rick Lagina menemukan dua koin saat mendeteksi logam di pulau ini. Keduanya koin Raja Charles II dari Inggris abad ke-17. Salah satunya memiliki tulisan yang sangat jelas di permukaannya, yang menyatakan koin tersebut dicetak pada tahun 1771. Harta karun rawa lainnya yang mungkin berasal dari Spanyol juga ada di sini. Kali ini berupa cincin perak. Seorang ahli mempelajarinya dengan seksama dan melaporkan cincin itu telah diperbaiki 2 kali. Cincin itu pernah diperbesar dan juga pernah dikecilkan. Cincinnya dihiasi desain bunga yang populer di Eropa pada tahun 1730-an.
Di antara semua benda menarik lainnya, Rick dan Marty Lagina menemukan sebuah kancing perak di Isaac Point. Kancing itu cukup kuno, diduga berasal dari pertengahan abad ke-18 dan money pit yang terkenal itu ditemukan setelahnya. Inilah sebabnya penemuan ini tidak terlalu berarti. Mungkin saja benda itu milik seseorang petani yang berternak dengan tenang di pulau itu. Tidak ada catatan resmi mengenai peti penuh permata dan koin yang ditemukan di Pulau Oak, tapi beberapa pencari menemukan beberapa permata di sana. Pertama, tim menemukan bros dengan permata merah yang indah. Mereka mengira itu batu rubi, tapi seorang ahli permata profesional menyatakan itu batu garnet. Bros itu terbuat dari perak dan usianya sudah cukup tua. Para ahli meyakini bros itu dibuat sekitar tahun 1500 atau 1600-an. Bros lain yang mereka temukan tidak dihiasi permata, tapi memiliki desain yang rumit. Bros itu berdesain daun dan tali berornamen. Ada 13 cabang daun yang langsung menciptakan lebih banyak misteri dalam perburuan harta karun ini. Pertama, ada ukiran pohon bercabang 13 di atas batu di pantai utara pulau ini. Terlebih lagi, saat memilih logam terbaik untuk alat tukar, nenek moyang kita mempertimbangkan berbagai jenis logam. Emas sepertinya pilihan tepat karena tahan karat dan bisa dilelehkan dengan api. Itu memudahkan emas untuk dicetak menjadi koin atau diproses dengan cara lain. Emas tidak begitu langka, tapi tidak mudah menemukan dan mengekstraksinya dalam jumlah besar dengan teknologi pra-industri. Para ahli geologi percaya bahwa sebagian besar emas di planet kita datang dari ruang angkasa bersama badai meteorit, lebih dari 2 miliar tahun lalu. Emas adalah salah satu logam terpadat di bumi, dan manusia telah menambang sekitar 180.000 tonnya sampai sekarang. Kalau kamu ingin tahu apakah berlian yang kamu pegang asli atau palsu, coba tiup saja. Berlian yang asli akan tetap bening, sedang yang palsu akan berkabut. Ada lebih banyak cara mengocok satu pak kartu remi dibanding jumlah atom di planet kita. Kudanil menghabiskan waktu sekitar 16 jam sehari berendam di danau dan sungai untuk melindungi tubuh mereka dari sinar matahari. Hewan ini adalah perenang yang andal, tapi seringnya saat tampak seperti berenang, binatang ini cuma berjalan atau berdiri di dasar danau. Dulu gurun Sahara hijau karena perubahan konstan rotasi orbit bumi. Sekitar 11.000 sampai 5.000 tahun lalu, Sahara berubah setelah melewati zaman es yang terakhir. Ladang pasir itu lambat laun menjadi lebih hijau karena vegetasi yang tumbuh di sana. Gua berubah menjadi danau. Sekitar 9 juta kilometer persegi wilayah Afrika bagian utara menjadi hijau dan menarik hewan-hewan seperti gajah, kudanil, antelope, dan lain-lain. Definisi padang pasir mencakup pengendapan yang rendah, yang berarti curah hujan atau bahkan hujan salju yang amat sangat jarang. Pada tahun 1979, Sahara tertutup salju untuk pertama kalinya saat terjadi badai salju selama setengah jam. Dahulu kala, sebelum pohon-pohon tumbuh, planet kita tertutup oleh jamur-jamur putih raksasa. Jamur selebar sekitar 1 meter dan setinggi 7,5 meter menutupi sebagian besar permukaan bumi. Suhu sambaran kilat bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Itu 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Tanaman nanas hanya berbunga sekali dan membuahkan 1 nanas saja, dan buahnya butuh waktu 3 tahun untuk tumbuh dan matang. Pada abad ke-18, bea impor nanas begitu tinggi, sampai-sampai punya 1 buah nanas di rumah menjadi simbol kekayaan. Orang akan membeli nanas dan memajangnya tanpa memakan dan menikmati rasanya. Semua populasi planet kita bisa ditampung di Texas tanpa menjadikannya terlalu padat, karena akan ada area seluas 30 meter persegi untuk tiap orang. Ruas wilayah Texas hampir 700.000 km persegi. Kalau kamu kelupaan punya madu dan ada orang yang menemukannya beberapa abad kemudian, dia masih akan bisa mengonsumsinya. Sebab madu adalah salah satu jenis makanan yang bisa diawetkan untuk waktu yang sangat lama. Madu kaya akan gula dan mengandung sedikit air, sehingga bakteri tidak dapat tumbuh. Madu juga mengandung hidrogen peroksida yang mencegah pertumbuhan mikrob. Ilmuwan bahkan telah menemukan madu berusia 3.000 tahun dan masih bisa dimakan ketika menggali piramida Mesir.
Produk lain yang bisa awet dalam waktu lama adalah beras putih, cuka, kecap, dan kacang-kacangan kering. Kutu buku bukan hanya sebutan bagi orang yang sangat suka membaca, tapi juga nama serangga asli yang memakan jamur mikroskopik dan melubangi buku-buku yang tidak disimpan dengan baik. Cerpelai juga dikenal sebagai musang berekor pendek, punya taktik khusus untuk menangkap kelinci. Mereka meloncat, berputar, dan berpilin, yang membuatnya tampak seperti sedang menari untuk mendapatkan perhatian mangsanya. Kelinci menikmati pertunjukan itu saat cerpelai makin mendekat. Bubble wrap pada awalnya dimaksudkan sebagai wallpaper. Penemunya ingin menciptakan wallpaper plastik dengan semacam alas kertas. Jenis bubble wrap lain bisa memainkan musik hip hop saat tertutup busa sabun. Enggak, yang ini aku cuma ngarang. Menara Eiffel harus dicat ulang tiap 7 tahun dan itu butuh banyak cat yang berat totalnya setara dengan bobot 10 ekor gajah. Menara ini juga memanjang sampai 15 cm di musim panas, sebab besi penyusunnya memuai karena panas. Lengkung-lengkung yang kamu lihat di dasar Menara Eiffel bertujuan estetika. Desain aslinya mencakup 4 tiang besar di dasar yang menyangga seluruh struktur menara. Para pembangunnya berpikir menara ini tidak begitu stabil dan mereka khawatir para pengunjung akan takut masuk. Mereka memutuskan untuk menambahkan lengkung-lengkung di dasar menara itu agar tampak lebih aman. Di puncak menara Gustave Eiffel, sang desainer, juga terdapat apartemen rahasia yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Massa planet Jupiter 300 kali lebih besar dibanding planet kita. Jupiter juga punya 69 bulan. Beberapa di antaranya berdiameter 60 km, tapi kebanyakan hampir tidak mencapai 1,5 km. Rusia punya permukaan lebih luas daripada Pluto, yakni seluas 388.500 km persegi. Luas wilayah Rusia adalah sekitar 10,6 juta km persegi, sedang luas Pluto hanya 10,2 juta km persegi. Rusia juga jauh lebih mudah dijangkau. Kalau kamu bisa mengambil planet-planet dalam tata surya dan mengumpulkannya, semuanya bisa ditampung dalam ruang antara bumi dengan bulan. Jarak rata-ratanya hampir 386.000 km dan diameter keseluruhan planet yang berjajar sekitar 375.000 km lebih sedikit. Samudra Pasifik lebih luas dibanding jumlah semua daratan di planet kita. Beberapa jenis hiu hidup di dalam gunung berapi bawah laut yang aktif. Para ilmuwan menemukan hiu itu, tapi tidak bisa memperoleh banyak informasi detail dengan mengirim para penyelam untuk menyelidiki, karena terlalu berbahaya. Omong-omong soal hiu, mamalia laut ini sudah ada di bumi selama sekitar 400 juta tahun. Berarti kurang lebih 50 juta tahun lebih lama dibanding pepohonan. Kalau kamu berada di alam liar dan mendengar auman harimau, tenang, itu tidak selalu berarti hewan tersebut sangat dekat denganmu. Karena aumannya bisa didengar dari jarak 3 km, tapi harimau larinya cepat loh. Aman jika kamu berdiri di atas es setebal 8 cm yang menutup badan air, sebab luas ini seharusnya menahan satu orang. Es setebal 10 cm cukup aman bagi sekelompok orang, dan es setebal 90 cm bisa menahan bobot 110 ton. Alpukat tidak pernah matang di pohon, sehingga para petani cenderung memakai pohon alpukat sebagai tempat penyimpanan agar tetap segar sampai dipetik dan dijual. Bintang laut adalah hewan tanpa darah atau otak yang sangat menarik, tapi ia tetap punya sistem saraf dan peka terhadap hal-hal seperti sinar dan sentuhan, tapi juga tidak punya otak terpusat seperti kita. Hewan ini memompa air laut melalui tubuhnya yang menjadi semacam pengganti darah. Air membawa nutrisi penting yang membantu organnya tetap berfungsi. Mata bintang laut terdapat di ujung lengannya. Bintang laut tidak pandai melihat secara detail seperti kita, tapi bisa mengenali berbagai warna sinar yang membantunya bernavigasi di lingkungan dan bersembunyi dari predator yang lebih besar atau berburu makanan. Penerbangan komersial terpendek di dunia ada di Skotlandia, antara dua pulau, Westray dan Papa Westray. Jaraknya cuma 3 km dan penerbangan itu hanya butuh waktu 90 detik. Menjalani pemeriksaan keamanan saja butuh waktu lebih lama.
Salah satu pelukis paling terkenal di dunia sepanjang sejarah, Vincent van Gogh, hanya menjual satu lukisannya selama hidupnya. Sekarang lukisannya bisa dibilang menghiasi apa saja, dari tirai kamar mandi dan cangkir kopi sampai museum yang paling bergengsi. Kepingan salju paling besar berukuran 40 cm, itu sebesar frisbee loh. Platypus bisa memberikan sengatan paling sakit yang bisa dialami manusia, sebab hewan ini punya kelenjar racun di kaki depannya. Dia memakai taji berongga di tumitnya untuk melepaskan bisa itu. Jari kaki depan kucing lebih banyak daripada jari kaki belakangnya. Seperti banyak mamalia berkaki 4 lain, kucing punya 5 jari di kaki depannya, tapi hanya 4 jari di kaki belakangnya. Ilmuwan percaya hal itu membantu kucing bergerak lebih cepat. Kalau kamu naik mobil dan bisa berkendara naik ke langit dengan kecepatan rata-rata 95 km per jam, kamu hanya akan butuh waktu 1 jam untuk meninggalkan atmosfer bumi dan masuk ke ruang angkasa. Persiapanmu harus baik jika kamu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke bulan, karena jaraknya 400.000 km. Ini setara dengan kamu yang mengelilingi bumi 10 kali, mungkin kurang dari 6 bulan. Bawa bekal makan siang yang banyak ya. Kamu cuma mau manasin pizza sisaan. Tapi masalah besar terjadi. Begitu menyentuh alatnya, kamu merasakan sentakan seperti ada yang mendorongmu. Kamu melihat percikan dan mendengar sesuatu meledak. Lalu, gelap. Oh, kepalamu rasanya mau meledak. Apa yang microwave-nya. Kamu kesetrum. Untungnya kamu masih hidup dan kayaknya sih baik-baik aja. Bahkan lebih baik, apartemenmu tidak kebakaran. Sambil mengerang, kau bangun. Tanganmu gemetar, kamu mengambil gelas untuk menuangkan air. Tapi kemudian gelasnya jatuh ke lantai. Benda itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Tapi bukan cuma itu. Sekarang, warnanya kekuningan dan tidak bening. Setelah memeriksanya, jujur saja, zat itu kelihatan mirip sekali dengan emas. Kamu mentertawakan dirimu. Lalu kamu bawa gelas baru itu ke juru taksir perhiasan. Kamu pun bingung sekali setelah meninggalkan tempat itu. Gelasmu memang terbuat dari emas paling murni. Namun kamu lupa, juru taksir itu bilang emas itu agak aneh. Ada lebih banyak misteri mendesak yang harus kamu bereskan. Misalnya, kenapa gelas itu bisa jadi emas? Pasti itu terjadi waktu kamu menyentuhnya. Tapi setelah itu, kamu memegang susuran tangga, kenop pintu, dan sebagainya. Kamu bahkan menjabat tangan si juru taksir. Kamu pulang dan mulai kerja. Kamu menyentuh sofa, kasur, bantal, cangkir, piring, alat makan. Dan tiba-tiba, sendok di tanganmu menjadi emas. Kemampuanmu memang bekerja, tapi tidak selalu. Meski begitu, kamu bakalan kaya. Karena emas. Logam ini sangat berharga. Tidak berkarat, mudah dileburkan, dan cukup langka sehingga orang menghargainya. Kamu mulai berpikir semua impianmu akhirnya akan terwujud. Kamu bisa berlibur ke pulau-pulau eksotis dan membeli rumah impian. Kamu belum tahu bencana apa yang akan disebabkan oleh kemampuan barumu itu. Waktu berlalu dan kamu sadar kamu semakin sering mengubah benda menjadi emas. Tak lama kemudian hal itu terjadi setiap 3 kali kamu menyentuh sesuatu. Dan pada akhirnya setiap kamu menyentuh benda, benda itu langsung menjadi emas. Setelah senang selama 5 menit, kamu sadar sebenarnya itu nggak begitu bagus. Gimana kalau kamu mau masak, tidur, ngajak anjingmu jalan-jalan? Dengan kengerian yang terus bertambah, kamu mengerti kemampuanmu mungkin akan berubah menjadi kutukan. Sama seperti kutukan Raja Midas. Ada mitos tentang raja yang menjalani hidup nyaman dan kaya di istana megah. Tapi raja itu tidak pernah puas. Dia jauh lebih ambisius dari itu. Dia ingin semua benda yang dia sentuh menjadi emas. Mirip kan? Tapi saat harapannya terwujud, raja itu menyadari itu adalah hal terburuk yang pernah terjadi kepadanya. Kamu merasa ngeri dan memutuskan untuk memikirkan sesuatu yang tidak membuatmu begitu stres. Seperti, apa mungkin kemampuanmu bisa terjadi kalau dari sudut pandang sains? Apa kamu hanya mengubah atom benda yang kamu sentuh? Misalnya aja remote. Begitu kamu ambil dan mengubahnya menjadi emas, remote itu akan menjadi lebih padat dan berat. Atom emas pasti akan berjejalan. Lalu atom-atom itu akan saling mendorong. Duar! Remote itu pun akan meledak dengan kekuatan dahsyat. Tapi itu tidak terjadi. Artinya, kemampuanmu bekerja dengan cara berbeda. Mungkin kamu tidak mengubah atom, tapi cuma menyusunnya kembali.
Ini akan menjelaskan kenapa si juru taksir sangat terkejut dan menyebut gelas emasmu aneh. Emas ini agak seperti busa, dengan banyak celah kecil di dalamnya. Tiba-tiba kamu teringat sesuatu dan kamu bahkan merasa lebih takut. Kamu harus amat sangat hati-hati sekarang. Gimana kalau kamu berlutut dan menyentuh anjingmu? Gimana kalau kamu nggak sengaja memeluk adikmu atau menyentuh tangan teman-temanmu? Setelah panik selama kira-kira 1 jam, kamu ingat salah satu sahabat ilmuwanmu. Ayo, kunjungi dia. Setelah mengatasi syok di awal, temanmu langsung beraksi. Tak lama kemudian, kamu punya solusi. Sarung tangan berbahan khusus. Kamu harus selalu memakai sarung tangan ini. Temanmu menjelaskan detailnya, mencoba memberitahumu bagaimana sarung tanganmu akan melindungi dunia darimu. Tapi itu terdengar sangat ilmiah. Kamu nggak ngerti penjelasannya dan berhenti mendengarkan setelah setengah menit. Hidupmu menjadi lebih mudah, tapi lebih sulit juga sekarang. Kamu tidak perlu mengendalikan dirimu di dekat orang lain. Tapi kamu juga harus belajar mandi, makan, bermain voli, dan mengelus anjingmu memakai sarung tangan itu. Untungnya, kamu nggak butuh waktu lama untuk terbiasa dengan gaya barumu. Tapi pada suatu hari yang cerah, semuanya menjadi tak terkendali. Kamu lagi di taman, energi anjingmu meledak-ledak dan dia lari berputar-putar. Saat itulah tangan kirimu mulai terasa gatal di dalam sarung tangan. Nggak apa-apalah kalau aku... Dan kamu melepas sarung tanganmu. Anjingmu memilih momen ini untuk menabrak kakimu. Kamu hilang keseimbangan dan jatuh ke depan. Kamu melihat semua yang terjadi di depanmu seperti dalam gerak lambat. 1 detik, lalu tangan tanpa sarungmu menyentuh tanah. 1 detik lagi, dan gelombang berwarna emas menyebar darimu, mengubah apapun yang bisa kamu lihat menjadi emas. Lalu, kamu tiba-tiba melayang di udara. Apa yang terjadi? Ingat gelas pertama yang kamu ubah jadi emas? Bentuk atau ukurannya tidak berubah, karena tidak cukup besar. Tapi untuk seluruh planet, ini masalah besar. Emas yang kamu buat seperti spons. Tapi tidak mungkin kita punya bumi yang seperti spons. Kita punya gravitasi. Gravitasi akan menekan bumi. Dan berhasil. Celah yang tidak begitu kecil di antara atom yang membentuk planet biru ini hilang. Dan bumi mulai menyusut pada kecepatan yang berbahaya. Dengan cepat, radiusnya menjadi sepertiga lebih kecil dari sebelumnya. Tapi, kembali ke situasimu sekarang. Kamu tidak pernah terjebak di lift yang jatuh, tapi kamu berpikir, mungkin seperti ini rasanya. Kamu merasa seseorang tiba-tiba menarik tuas untuk gravitasi bumi dan mematikannya. Awalnya, kamu ketakutan. Gimana kalau pas kamu berhenti jatuh, kamu akan menghantam tanah dengan keras? Tapi itu belum terjadi, dan kamu sedikit tenang. Masalahnya, bukannya menjauh atau mendekat, tanahnya seperti jatuh bersamamu. Dari sudut pandangmu, kamu melihat air melayang di udara. Itu nggak mungkin samudera atau laut. Semuanya berubah menjadi emas bersamaan dengan tanah. Sementara itu, air di udara mulai membentuk tetesan. Dan kamu sadar itu adalah cairan yang ada di atmosfer sebelum kecelakaan itu. Kamu memutuskan menyebut bencana yang kamu sebabkan dengan istilah itu. Satu-satunya makhluk hidup lain yang kamu lihat adalah burung. Burung-burung itu pasti sedang terbang saat perubahan itu terjadi. Beberapa saat kemudian, kamu merasakan sengatan, nyamuk. Saat itu kamu tahu, selain burung, ada juga serangga terbang. Kira-kira dalam 10 menit, bumi berhenti menyusut. Mungkin sudah mencapai ukuran yang dibutuhkannya. Kalau dunia aneh ini bekerja seperti seharusnya, kamu pasti akan jatuh ke tanah pada kecepatan hampir 30.000 km per jam. Tapi entah kenapa, itu tidak terjadi. Kamu berpikir, aku masih hidup, itu mungkin gak begitu buruk. Tapi tak lama kemudian, hal lain mengubah pikiranmu. Di planet yang berubah menjadi emas, di mana kamu akan menemukan makanan dan air minum. Apa yang akan terjadi pada atmosfer kalau tidak ada pohon dan alga yang menghasilkan oksigen? Tapi itu baru permulaan. Bumi tiba-tiba ditekan dengan kekuatan besar. Itu sebabnya tak lama lagi, suhu inti bumi akan menjadi sepanas suhu inti bintang. Selain itu, saat bumi selesai kolaps, gelombang kejut yang kuat akan melontarkan atmosfernya ke ruang angkasa. Pada akhirnya, bumi yang nantinya akan menjadi bola plasma panas akan mendingin. Bumi akan berubah menjadi bola emas bersinar yang melayang di antara Mars dan Venus. Kamu akan segera tahu. Tapi saat ini, kamu sedang berdiri di tengah-tengah dataran emas yang luas. Di pikiranmu hanya ada pertanyaan dan tak ada jawaban. Pada Mei 2015, David Hole membawa detektor logamnya untuk mencari emas. Dia memilih tempat yang tepat untuk itu.
Maryborough, dekat Melbourne, Australia, adalah lokasi utama di wilayah selatan bumi ini selama perburuan emas di abad ke-19. Detektor berbunyi menunjukkan ada sesuatu yang berharga tersembunyi di dalam tanah. David menemukan sebuah batu sangat berat berwarna kemerahan dengan permukaan cekung yang aneh di dalam tanah liat kuning. Ternyata penemuan itu memang tak ternilai harganya, tapi hanya untuk ilmu pengetahuan. David membawa pulang batu itu, berharap bisa membukanya dan menemukan bongkahan emas di dalamnya. Dia mencoba gergaji batu, gerinda, dan bor, lalu menaruh batu itu di cairan asam. Tak satu pun yang berhasil, bahkan palu godam pun tidak mempan. Beberapa tahun kemudian, dia memutuskan membawanya ke Museum Melbourne untuk mencari tahu apa sebenarnya batu itu. Ternyata itu adalah sebuah meteorit dan sangat langka. Ahli geologi yang bekerja di museum itu sangat senang, karena setelah bertahun-tahun mengamati ribuan batu yang dikira meteorit, dia akhirnya mendapatkan yang asli. Asal-usulnya yang dari luar angkasa menjelaskan kenapa batu tersebut sangat berat. Batu itu mengandung besi dan nikel yang padat, dan itu sangat berat. Permukaannya yang cekung itu terbentuk karena meteorit mulai meleleh saat menembus atmosfer bumi. Para ilmuwan menamai meteorit tersebut Maryborough, sesuai tempat ditemukannya, dan menggunakan gergaji berlian untuk mempelajarinya dengan lebih baik. Mereka mengiris sedikit batu antariksa itu dan melihat beberapa tetesan kecil mineral logam yang mengkristal di dalamnya. Mineral-mineral tersebut terbentuk pada masa awal pembentukan tata surya. Artinya, tamu luar angkasa itu berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Para peneliti masih belum yakin dari mana meteorit itu berasal atau sudah berapa lama berada di bumi. Tapi mereka punya beberapa dugaan. Tata surya kita dulunya merupakan campuran debu dan batuan kondrit yang berputar-putar. Gravitasi bekerja dan membentuk planet-planet, tapi ada beberapa yang tersisa dan sebagian besar berakhir di sabuk asteroid yang masif. Meteorit Maryborough kemungkinan besar menyimpang dari sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Meteorit ini terlempar keluar dari sana akibat tabrakan dengan asteroid, dan suatu hari meteorit ini akhirnya menabrak bumi. Penanggalan karbon menunjukkan bahwa batu angkasa ini telah berada di bumi sekitar 100 sampai 1000 tahun. Ada penampakan meteor pada abad ke-19 yang bisa menyamai waktu masuknya meteor tersebut. Para ilmuwan mengatakan meteorit Maryborough bahkan lebih langka daripada emas. Ini baru meteorit ke-17 yang pernah ditemukan di negara bagian Victoria, Australia, dan merupakan yang terbesar kedua. Pada tahun 80-an, David Mazurek dari Michigan membeli sebuah lahan pertanian tidak jauh dari Mount Pleasant. Properti baru itu datang dengan bonus aneh, sebuah batu besar yang membuat pintu lumbung selalu terbuka. Sang petani menjelaskan bahwa batu itu adalah meteorit. Batu itu jatuh dari langit pada tahun 30-an. Petani dan ayahnya menemukan kawah yang ditinggalkan meteorit itu dan menggali tamu luar angkasa mereka saat masih hangat. Mereka tidak menemukan kegunaan yang lebih baik selain sebagai penahan pintu. Apalagi yang bisa dilakukan dengan sebuah meteorit? Pemilik barunya menyimpan penahan pintu yang tidak biasa itu dan menjadi sangat menyayanginya. Ketika pindah ke rumah baru, dia membawa batu itu dan menggunakannya untuk tujuan yang sama selama 30 tahun. Kadang David membiarkan anak-anaknya membawanya ke sekolah. Mereka pasti dapat nilai A untuk mata pelajaran fisika dan astronomi. Kemudian dia mendengar penduduk Michigan lainnya menemukan dan menjual potongan meteorit dengan harga mahal. Karena potongan meteoritnya seberat 10 kg, dia memutuskan untuk membawanya ke Central Michigan University untuk mencari tahu nilainya. Seorang profesor geologi setempat mulai bosan dengan permintaan serupa karena selama sekitar 18 tahun ia harus menjelaskan kepada orang-orang bahwa batu yang mereka bawa bukanlah meteorit. Tapi kali ini, dia merasa itu meteorit asli. Dia menguji batu itu dan memastikan itu adalah meteorit yang tersusun dari besi dan nikel. Ternyata, meteorit itu adalah temuan terbesar ke-6 yang tercatat dari jenis ini di Michigan, dan spesimen paling berharga yang pernah dia tangani. Mereka mengirim potongan untuk verifikasi lebih lanjut ke Smithsonian Institution di Washington, D.C. Dan tak lama kemudian, hasilnya pun dirilis. Ternyata, meteorit itu adalah bagian dari awal tata surya. Smithsonian dan sebuah museum di Maine menawarkan harga tinggi untuk batu antariksa tersebut.
Mazurek memutuskan untuk menjual meteoritnya ke Abrams Planetarium di Michigan State University dengan harga $75.000. Dia dengan murah hati membagikan 10% dari uang tersebut kepada jurusan ilmu bumi dan atmosfer di Central University Michigan, tempat memeriksa keaslian batu tersebut. Semoga sisa uangnya cukup untuk membeli penahan pintu yang baru. Sementara beberapa orang menggunakan meteorit sebagai perabot, para ilmuwan berhasil menemukan cara untuk memanfaatkannya untuk mengekstraksi oksigen dari air di Mars. Bepergian ke planet merah mustahil tanpa oksigen. Kita membutuhkannya untuk bernapas dan sebagai bahan bakar roket untuk perjalanan kembali ke bumi. Robot baru yang disebut AI Chemist ini memburu senyawa yang dapat memulai reaksi kimia di Mars untuk menghasilkan oksigen. Senyawa ini dibuat dari unsur-unsur yang ditemukan di meteorit Mars. Planet ini hanya memiliki sisa-sisa oksigen di atmosfernya. Tapi, para ilmuwan menemukan adanya air dalam bentuk cair di bawah lapisan es selatan Mars dan lebih banyak lagi di bawah permukaannya. Jadi, mereka harus mencari cara untuk menguraikan air ini menjadi molekul hidrogen dan oksigen menggunakan bahan-bahan yang tersedia di planet merah. AI Chemist menganalisis 5 meteorit yang berasal dari Mars atau yang mirip dengan yang ada di permukaan Mars. Robot ini menggunakan laser untuk menemukan besi, nikel, kalsium, magnesium, aluminium, dan mangan dalam jumlah besar di dalam sampel. Elemen-elemen ini akan cukup untuk menghasilkan lebih dari 3,7 juta molekul yang memungkinkan untuk mengurai air dan menghasilkan oksigen di planet merah. Menemukan algoritma yang tepat untuk proses ini akan membutuhkan waktu sekitar 2000 tahun bagi manusia, dan robot ini berhasil melakukannya hanya dalam hitungan minggu. Dengan menggunakan senyawa meteorit sebagai katalis, robot ini berhasil melakukan tugasnya pada suhu minus 37 derajat Celcius di bumi. Dan ia melakukannya tanpa bantuan manusia sama sekali. Sekarang pertanyaannya adalah apakah robot ini bisa melakukan hal yang sama di Mars, di mana komposisi atmosfer, kerapatan udara, kelembapan, gravitasi, dan kondisi lainnya lebih sulit daripada di bumi. Ilmuwan lain sebelumnya berhasil menghasilkan sejumlah kecil oksigen untuk bernapas di sana. Sebuah instrumen seukuran kotak makan siang pada robot penjelajah Perseverance milik NASA mengompresi dan memanaskan karbon dioksida dari atmosfer Mars. Alat ini menghasilkan oksigen dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan sebatang pohon kecil. Sepertinya karakter Matt Damon dalam film The Martian akan menyukai semua kemajuan dalam ilmu pengetahuan luar angkasa ini. Ribuan meteorit menabrak planet kita setiap tahun. 95% diantaranya diperkirakan berasal dari 2 sumber. 75% dari kerak asteroid besar dan 20% dari mantel benda angkasa yang lebih besar lagi yang hancur di masa lampau. Tapi pada Mei 2020, para peneliti menemukan beberapa kepingan meteorit di gurun Sahara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Meteorit-meteorit itu diberi label akondrit tanpa kelompok. Sejenis batuan yang terbentuk dari lelehan planet-planet kecil di masa-masa awal tata surya. Ini membuat penemuan tersebut sedikit lebih tua dari bumi. Tapi tidak seperti meteorit sejenis lainnya, meteorit ini terbuat dari batu andesit yang membuatnya semakin unik. Meteorit ini bisa menjadi bukti bahwa protoplanet awal di tata surya dan banyak sekali puing-puing lainnya hancur atau bergabung membentuk planet berbatu yang kita kenal sekarang.